kesempatan ini saya akan membahas tentang tebusan, yaitu pemberian Allah yang paling berharga. Saya akan jelaskan apa tebusan itu, bagaimana tebusan disediakan, dan apa manfaatnya bagi kita. Bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa kita menghargai tebusan? Pemberian apa yang paling berharga yang pernah Anda terima? Sebenarnya nilai sebuah pemberian tidak selalu ditentukan oleh harganya. Apabila pemberian itu membuat Anda bahagia atau sesuatu yang benar-benar Anda butuhkan, nilainya tentu sangat besar bagi Anda. Dari begitu banyak pemberian yang bisa jadi Anda inginkan, ada satu yang jauh melebihi yang lainnya. Ini adalah pemberian dari Allah bagi umat manusia. Allah memberi kita banyak hal, tetapi pemberiannya yang paling berharga bagi kita adalah korban tebusan putranya, yaitu Yesus Kristus. Anda bisa baca Matius 20 ayat 28. Tebusan adalah pemberian yang paling bernilai karena dapat mendatangkan kebahagiaan yang tak terlukiskan dan dapat memenuhi kebutuhan Anda yang paling penting. Jadi tebusan adalah bukti terbesar bahwa Allah mengasihi kita. Jadi apakah tebusan itu? Efesus 1 ayat 7 singkatnya dikatakan, tebusan adalah sarana Allah untuk membebaskan atau menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Pada dasarnya, tebusan dapat berarti dua hal. Pertama, tebusan adalah harga yang dibayarkan untuk membebaskan atau membeli kembali sesuatu. Hal itu dapat disamakan dengan harga yang dibayarkan untuk membebaskan seorang anak dari penculikan. Kedua, tebusan adalah harga yang dibayarkan untuk menutup biaya tertentu. Misalnya, apabila seseorang menyebabkan kecelakaan, ia harus membayarkan sesuatu yang sama nilainya dengan apa yang telah dirusak. Untuk memahami makna ajaran Alkitab ini, kita perlu meninjau kembali apa yang terjadi di Taman Eden. Setelah kita memahami apa yang dihilangkan oleh Adam sewaktu ia berdosa, baru kita dapat mengerti mengapa tebusan adalah pemberian yang begitu bernilai bagi kita. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, Adam diciptakan menurut gambar Allah. Hal itu tidak berarti rupa Adam mirip dengan Allah. Adam diciptakan menurut gambar Allah, berarti Adam diciptakan dengan sifat-sifat seperti yang Allah miliki, termasuk kasih, hikmat, keadilan, dan kuasa. Hal penting lain yang membuat Adam menyerupai bapaknya ialah memiliki kebebasan untuk memilih. Jadi Adam tidak seperti robot atau mesin. Ia sendiri dapat membuat keputusan dan dapat memilih yang benar atau yang salah. Andai kata Adam memilih untuk menaati Allah, ia tentu hidup untuk selama-lamanya dalam Firdaus di bumi. Ketika menciptakan Adam, Allah memberinya suatu yang sangat berharga, kehidupan manusia yang sempurna. Coba pikir, apa artinya itu bagi Adam? Karena Adam dengan tubuh dan pikiran yang sempurna,
Adam tidak akan pernah jatuh sakit, menjadi tua, atau mati. Sebagai manusia sempurna, Adam mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah. Alkitab mengatakan di Lukas 3 ayat 38, Adam adalah putra Allah. Jadi Adam menikmati hubungan yang akrab dengan Allah Sang Bapa, bagaikan seorang anak dengan ayahnya yang pengasih. Allah berkomunikasi dengan putranya yang ada di bumi ini, memberi Adam pekerjaan yang memuaskan dan memberitahukan apa yang Allah inginkan darinya. Anda bisa baca Kejadian 1 ayat 20-30 dan Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kejadian 3 ayat 17-19 dikatakan, sewaktu Adam tidak menaati Allah dan dihukum mati, ia harus membayar perbuatannya dengan harga yang sangat tinggi atau menanggung akibat yang sangat besar. Jadi dosanya mengakibatkan dia kehilangan kehidupan manusia yang sempurna dengan semua manfaatnya. Atau seperti sakit, tua, dan mati. Tubuh dan pikiran tidak sempurna lagi. Namun, bukan hanya Adam yang kehilangan kehidupan yang berharga ini, melainkan juga keturunannya yang masih akan dilahirkan. Firman Allah mengatakan di Roma 5 ayat 12, dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang, Adam. Demikian kematian menyebar kepada semua orang. Jadi kita semua mewarisi dosa dari Adam berupa kematian. Alkitab mengatakan di Roma 7 ayat 14 bahwa ia menjual dirinya dan keturunannya menjadi budak dosa dan kematian. Jadi Adam atau Hawa tidak punya harapan lagi karena mereka sengaja memilih untuk tidak menaati Allah. Tetapi bagaimana nasib keturunan mereka, termasuk kita? Karena yang hilang adalah kehidupan manusia yang sempurna, mustahil ditebus dengan kehidupan manusia yang tidak sempurna. Mazmur 49 ayat 8 dan 9 dikatakan, yang dibutuhkan adalah tebusan yang sama nilainya dengan apa yang hilang. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan yang sempurna yang terdapat dalam firman Allah di Ulangan 19 ayat 21. Dikatakan jiwa ganti jiwa atau nyawa ganti nyawa. Jadi apa yang dapat menggantikan nilai jiwa atau kehidupan manusia yang sempurna yang telah dihilangkan Adam? 1 Timotius 2 ayat 6 dikatakan tebusan yang sepadan yang dituntut adalah kehidupan manusia Yesus yang sempurna juga. Bagaimana Allah menyediakan tebusan? 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10 dikatakan Allah mengutus seorang putra rohaninya yang sempurna ke bumi. Pribadi yang paling ia kasihi, yaitu putra tunggalnya atau anak satu-satunya. Filipi 2 ayat 7 dikatakan Yesus dengan rela meninggalkan tempat tinggalnya di surga. Lukas 1 ayat 35, melalui Roh Kudus Allah, Yesus lahir sebagai manusia sempurna, disebut anak Allah. Dan hukuman akibat dosa tidak berlaku atas dirinya. Nah, akibat dosa, Adam kehilangan miliknya yang berharga, yaitu kehidupan manusia yang sempurna. Maka Adam wariskan hanyalah dosa dan kematian. 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, Yesus disebut sebagai Adam yang terakhir, mempunyai kehidupan manusia yang sempurna,
dan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dengan kata lain, Yesus menggantikan Adam untuk menyelamatkan kita. Roma 5 ayat 19 dan 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 dikatakan, dengan mengorbankan atau menyerahkan kehidupannya yang sempurna dan selalu taat tanpa celah kepada Allah Bapa, Yesus membayar harga tebusan untuk membebaskan manusia dari dosa Adam. Dengan cara inilah Yesus memberikan harapan kepada keturunan Adam. Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, Yesus mengorbankan kehidupan manusianya yang sempurna sekali untuk selamanya. Dan setelah bangkit dari kematian dan naik ke surga, Ibrani 9 ayat 24 dikatakan, di surga Yesus mempersembahkan kepada Allah nilai kehidupan manusianya yang sempurna yang dikorbankan untuk menebus keturunan Adam. Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, Allah menerima nilai korban Yesus sebagai tebusan yang dibutuhkan untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa dan kematian. Sekarang, apa manfaat tebusan bagi kita? Meskipun berdosa, kita dapat menerima berkat-berkat yang tak ternilai karena tebusan itu. Mari kita bahas beberapa manfaat dari pemberian atau karunia Allah yang paling berharga ini, yang bisa kita dapatkan sekarang dan di masa depan. Pertama, pengampunan dosa. Karena mewarisi ketidaksempurnaan, kita harus berjuang keras untuk melakukan apa yang benar. Kita semua berbuat dosa melalui perkataan atau perbuatan kita. Tetapi melalui korban tebusan Yesus, kita dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Kolose 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, namun untuk memperoleh pengampunan itu, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita juga harus memohon dengan rendah hati kepada Allah, meminta pengampunannya atas dasar iman kita akan korban tebusan putranya, yaitu Yesus Kristus. Anda bisa baca di 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Kedua, hati nurani yang bersih di hadapan Allah. Hati nurani yang terganggu akibat perbuatan salah dapat dengan mudah membuat kita putus asa dan merasa tidak berharga. Ibrani 9 ayat 13 dan 14 dan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan, tetapi kita telah mendapat pengampunan melalui tebusan. Maka atas kebaikan hati Allah, kita dapat beribadat kepadanya dengan hati nurani yang bersih, meskipun kita tidak sempurna. Dengan hal itu, membuat kita leluasa berbicara kepada Allah. Jadi kita dapat dengan leluasa mendekati Allah melalui doa. Jadi dengan mempertahankan hati nurani yang bersih, kita akan menghasilkan kedamaian pikiran, meningkatkan harga diri, dan mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga, harapan kehidupan abadi dalam Firdaus di bumi. Roma 6 ayat 23 mengatakan, upah yang dibayarkan oleh dosa adalah kematian. Di ayat yang sama menambahkan, tetapi karunia yang Allah berikan adalah kehidupan abadi melalui Kristus Yesus, Tuhan kita. Wahyu 21 ayat 3 dan 4 dikatakan, semua berkat di masa depan itu, termasuk kehidupan abadi, dengan kesehatan yang sempurna, dapat diperoleh karena Yesus mati
bagi kita. Untuk dapat menerima berkat-berkat itu, kita perlu menunjukkan bahwa kita menghargai karunia tebusan. Bagaimana Anda dapat memperlihatkan penghargaan? Sebuah pemberian menjadi sangat berharga apabila si pemberi mengorbankan waktu, upaya, atau mengeluarkan biaya untuk itu. Hati kita sangat tersentuh apabila kita tahu bahwa pemberian itu adalah ungkapan kasih yang tulus dari si pemberi. Tebusan adalah pemberian yang paling berharga, sebab Allah membuat pengorbanan terbesar untuk menyediakannya. Yohanes 3:16 dikatakan, Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan putra satu-satunya atau anak tunggalnya yang diperanakan. Jadi tebusan adalah bukti yang paling luar biasa dari kasih Allah kepada kita. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tebusan juga adalah bukti kasih Yesus karena Ia rela memberikan kehidupannya demi kita. Galatia 2 ayat 20, karena itu karunia tebusan hendaknya meyakinkan kita bahwa Bapa dan Putranya Yesus mengasihi kita masing-masing. Jadi kita harus sangat bersyukur kepada Allah untuk tebusan. Maka bagaimana Anda dapat menunjukkan bahwa Anda menghargai karunia tebusan dari Allah? Pertama-tama, seperti yang dikatakan di Yohanes 17 ayat 3, berupayalah untuk belajar dan mengenal lebih banyak tentang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus, yang memberi kita tebusan itu. Dengan membaca dan mempelajari, seraya pengetahuan Anda tentang satu-satunya Allah yang benar bertambah, kasih Anda kepadanya akan semakin dalam. Dan di 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, kasih itu akan membuat Anda ingin menyenangkan Dia atau menyenangkan Allah. Dengan cara bagaimana kita perlihatkan iman akan korban tebusan Yesus? Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, Dia yang memperlihatkan iman akan Yesus memiliki kehidupan abadi. Bagaimana kita dapat memperlihatkan bahwa kita beriman kepada Yesus? Iman seperti itu tidak diperlihatkan melalui kata-kata saja. Menurut Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang sejati dibuktikan melalui perbuatan, yaitu melalui tindakan kita. Satu cara untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada Yesus, Yohanes 13 ayat 15 dikatakan, berupaya sebisa-bisanya untuk meniru Yesus atau teladannya, tidak hanya dalam perkataan, tetapi juga dalam perbuatan kita. Dengan cara bagaimana lagi kita bisa memperlihatkan penghargaan kepada Yesus? Kita wajib menghadiri perayaan tahunan perjamuan malam Tuhan. Pada malam tanggal 14 Nisan 33 Masehi, Yesus memperkenalkan perayaan istimewa yang Alkitab sebut di 1 Korintus 11 ayat 20 dan Matius 26 ayat 26 sampai 28 sebagai perjamuan malam Tuhan. Perayaan itu juga disebut peringatan kematian Kristus. Yesus menetapkan hal itu guna membantu rasul-rasulnya dan semua orang Kristen sejati untuk mengingat bahwa melalui kematiannya sebagai manusia sempurna,
Ia memberikan kehidupannya sebagai tebusan. Tentang perayaan ini, Lukas 22 ayat 19, Yesus memerintahkan, teruslah lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Dengan merayakan peringatan, kita diingatkan kepada kasih yang besar yang diperlihatkan oleh Bapa maupun Yesus sehubungan dengan tebusan. Kita dapat menunjukkan penghargaan kita akan tebusan dengan hadir pada perayaan tahunan peringatan kematian Yesus atau perjamuan malam Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 14 dan 15 dikatakan, tebusan adalah pemberian Allah yang sungguh tak ternilai. Pemberian yang luar biasa ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita, termasuk orang-orang yang kita kasihi yang sudah mati. Demikian pembahasan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan share agar Anda bisa mendapatkan informasi fakta kebenaran Alkitab di channel ini. Terima kasih.